Kita sudah sampai pada kalimat dari penulis rahimahullah. Qala rahimahullah, telah berkata penulis, semoga Allah merahmatinya. I'lam, ketahuilah, arsadakallahu li ta'atihi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing engkau, memberikan hidayah at-taufik kepada engkau li ta'atihi, untuk mentaatinya, mentaati Allah. Butuh bimbingan, butuh taufik dari Allah. Seorang itu taat kepada Allah membutuhkan pertolongan pula dari Allah. Tidak semata-mata kemudian kita menggantungkan kepada diri kita. Jadi taufik yang kita dapati itu pula dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hanya memohon taufik, hidayah, kekuatan untuk beramal itu kepada Allah saja. Annal hanifiyah millatu Ibrahim. Sesungguhnya al-hanifiyah itu adalah milahnya, agamanya Ibrahim, Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Apa itu? Anta budallaha wahdah. Bahwasanya engkau hanya beribadah kepada Allah saja. Saja artinya tidak ada yang lainnya. Itu maksudnya. Satu-satunya yang kita ibadahi adalah Allah Subhanahu wa taala. Maha suci dan maha tinggi bagi Allah. Kemudian di sini ada penjelasan dari ucapan beliau ini dari pensarah, orang yang memberikan keterangan, yaitu dari ucapan Al-Alama Ibnu Utsaimin. Qala Al-Alama Ibnu Utsaimin rahimahullah, berkata alim Ibnu Utsaimin rahimahullah fi qaulihi i'lam, pada ucapan penulis dengan ucapan i'lam, ketahuilah. Taqaddam al-kalam 'ala al-ilmi fala hajata ila i'adatihi huna. Telah berlalu ucapan i'lam ini dalam penjelasannya, maka kita tidak membutuhkan lagi kepada pengulangan di sini. I'lam itu fi'il amr yang memerintahkan kepada kita untuk berilmu. Itu maksudnya. Dari penjelasan sebelumnya kurang lebih ringkasan demikian. Berilmulah kalian. Jadi perintah untuk berilmu itu perintah dari Al-Quran pula. Berarti hukumnya apa? Wajib berilmu. Berilmu tentang apa? Ilmu tentang agama Allah. Maka kita belajar itu kewajiban. Bukan hanya sekedar sesuatu yang mengisi waktu. Bukan. Karena itu tujuan kita hidup itu adalah beragama yang baik. Beribadah kepada Allah saja yang baik. Maka dengan ilmu. Di kalimat-kalimat yang ada di sini disebutkan yang pertama ar-rusdu, yaitu kalimat arsadakallah. Ini bentuknya dari bentuk fi'il madhi, dari wazan af'ala, dari arsada, kemudian disandarkan kepada dhamir ka, yaitu maf'ulun bihnya. Maka di sini ada kalimat ar-rusdu dari bentuk masdarnya. Ar-rusdu al-istiqamatu ala tariqil haq. Istiqamah, terus istiqamah, terus menegakkan agama ini di atas jalan yang benar. Istiqamah. Rusd itu bimbingan. Bahasa sendirinya bimbingan. Artinya bimbingan itu adalah istiqamah. Ajak istiqamah terus di atas jalan yang benar. Yang kemudian yang kedua at-ta'ah, dari kalimat li ta'atihi. At-ta'ah bahasa Indonesianya taat. Tapi makna yang lengkap disebutkan di sini muwafaqatul murad fi'lan lil ma'mur wa tarkan lil mahdur. Mencocoki kepada apa yang diinginkan dalam hal menjalani apa yang diperintahkan
dan meninggalkan apa yang dilarang. Itu namanya ta'ah. Orang itu taat karena menjalani apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang. Itu namanya apa? Ketaatan. Al-Hanifiyah. Apa itu Al-Hanifiyah? Hiyal millatu al-ma'ilatu anisyirk al-mabniyatu alal ikhlas lillahi azza wa jalla. Al-millah agama, al-ma'ilah yang berpaling anisyirk dari kesyirikan, agama yang berpaling dari kesyirikan, moh terhadap kesyirikan, tidak main-main dengan kesyirikan, moh berpaling dari kesyirikan. Al-mabniyah yang dibangun agama itu alal ikhlas lillah, di atas keikhlasan karena Allah saja. Azza wa jalla yang maha perkasa lagi maha mulia. Berarti al-hanifiyah artinya agama yang berpaling dari kesyirikan dan dibangun di atas keikhlasan karena Allah. Itu agama Ibrahim alaihissalam. Millatu tariquhu ad-dini alladhi yasiru alaihi salatu wassalam, yaitu jalannya beragama yang ditempuh oleh alaihissalam, yaitu ditempuh oleh Ibrahim alaihissalam. Cara beragama yang ditempuh oleh siapa? Ibrahim alaihissalam. Itu namanya millah. Ibrahim huwa Khalilur Rahman, yaitu Khalil, kekasihnya Ar-Rahman. Khalilullah, kekasihnya Allah. Qala azza wa jalla, Allah berfirman dalam ayat tentang Ibrahim sebagai Khalilur Rahman, wattakhadallahu Ibrahima khalila. Dan Allah telah menjadikan Ibrahim itu sebagai kekasih, Khalil. Kira-kira Khalil di dunia ini ada berapa? Baik, ini kadang-kadang Ustadz melemparkan pertanyaan biar tidak monoton, ya, homoton, ya. Antum, ya, Abu Naufal, Masya Allah. Khalil di dunia ini, Khalil itu berapa banyak? Dua, siapa saja? Abdullah dan Rasulullah. Teman saya juga ada namanya Khalil Al-Jakarti, Khalil Al-Jakarti. Gimana ini? Maksudnya apa? Kalau ada Khalil banyak, Khalil Al nggak termasuk. Jadi Khalil itu dua saja. Ya. Di dalam hadis Nabi SAW disebutkan tentang apa? Nabi SAW sebagai Khalil juga. Ya. Oke. Hadisnya saya agak lupa redaksinya. Walau kuntu muttakhidan khalilan lattaqattu Abu Bakar khalilan. Mungkin hadisnya seperti itu, kurang lebih. Atau kama qala Rasulullah. Kalau seandainya aku mengambil seorang sebagai khalil, maka Abu Bakar sebagai khalil. Kemudian disebutkan bahwa dan Allah telah menjadikan aku sebagai khalilnya. Hadis itu bersambung demikian. Kurang lebih, tapi insya Allah hadisnya ada dan kita melewati di beberapa tempat. Baik. Sedangkan dalil tentang Ibrahim sebagai khalil ini ayat Quran. Wattakhadallahu Ibrahima khalila. Baik. Dalam surat An-Nisa 125. Wa huwa abul anbiya. Dia juga selain Khalilullah sebagai bapak para nabi. Karena dari Ibrahim ini keluar sekian dzurriyyah, anak turunannya itu nabi. Wa qad taqarrara dzikru manhajihi fi mawadi katsirah lil iktidai bihi. Dan sungguh telah terulang penyebutan tentang manhaj cara beragamanya Ibrahim
alaihissalam pada tempat-tempat yang banyak di Al-Quran untuk kita mengikuti sebagai suri teladan kepadanya. Abul Anbiya. Abul Anbiya. Keturunan kira-kira dari Ibrahim itu siapa saja? Perlu ada pertanyaan jawab kita. Siapa namanya? Rian. Yang diketahui saja. Siapa turunan diantaranya? Ismail, Ishak. Ya, yang masuk. Ismail, Ishak. Baik, itu diantaranya. Disebut Abul Anbiya. Berarti kan di sana ada nabi-nabi yang lain. Si siapa namanya? Abdul Latif. Gak apa-apa. Kan gampang pertanyaannya. Apa satu pertanyaan, Tat? Kan Ibrahim itu sebagai Abul Anbiya. Di antaranya anaknya Ishak dan Ismail. Kemudian yang lain lagi. Muhammad SAW. Muhammad SAW. Betul, itu sudah turunan kesekian. Yang agak dekat sedikit. Isa alaihissalam. Enggak, salah. Pindah sebelah. Hendri. Pindah. Yang dekat dari Nabi Muhammad ya Isa. Ayo. Yang anaknya Ishak. Oh, anak Ishak. Anak Ishak siapa? Yakub. Itu yang disebut dengan apa? Israel. Maka turunan dari Yakub namanya apa? Bani Israel. Makanya zaman Ibrahim nggak ada Bani Israel. Zaman Ibrahim belum ada Bani Israel. Paham gak? Zamannya Ishak itu belum ada Bani Israel. Bani Israel itu muncul setelah adanya penamaan Yakub sebagai Israel. Maka turunan dari Yakub namanya Bani Israel. Tentu. Ayo. Yakub, Nabi. Kemudian Yakub mempunyai anak-anak, diantaranya Yusuf alaihissalam, diantaranya Bunyamin. Terus, ya, paham ya? Itu namanya Abul Anbiya. Gak apa-apa, sebagai bentuk penyegaran pada kita semua. Qauluhu anta budallaha, bahwasanya engkau beribadah kepada Allah. Hadihi khabaru anna, khabar dari anna fi qauli annal hanifiyah. Jadi bentuknya anta budallaha, khabar dalam bentuk jumlah. Khabar dalam bentuk apa? Jumlah. Ya. Sedangkan isimnya al-hanifiyata, yaitu mansub karena dia isim dari anna. Karena dia berbahasa demikian, ya Ustaz menerangkan nahu. Bagi yang nggak tahu ya nggak apa-apa. Jangan dibilang susah, nanti dengar yang lain lagi gampang. Yang ini dilewatkan dulu kalau nggak tahu. Jadi orang kalau dapat kesusahan itu, jangan dibikin susah yang lainnya. Namanya orang ngaji, mamanya misal, ini Ustaz kok ngomongnya aku orang mudeng. Itu saja yang kamu mudeng, nanti insya Allah pembahasan yang lain kamu mudeng. Jadi jangan menyimpulkan dulu. Kalau yang nggak mudeng ya harus dilewatkan sih, nanti bertanya. Nah, tanya nanti jawabannya, yo belajar bahasa Arab, ngono wae. Kemudian wal ibadatu mafhumuha al-am, dan ibadah itu bimafhumiha, sesuatu yang dipahami secara umum. Ibadah itu dipahami secara umum. Hiya at-tadallul lillahi mahabbatan wa ta'dhiman bifi'li awamirihi wa ijtinabi nawahihi alal wajhi alladhi ja'at bihi syari'uhu. Baik. Syara'i'uhu. Paham? Syara'i'uhu. Baik. Yaitu at-tadallul, merendahkan diri kepada Allah bersamaan dengan mencintai dan mengagungkan. Begini maksudnya. Kenapa kalimat ini disandingkan selalu oleh para ulama? Mahabbah wa ta'dhiman, mencintai, mengagungkan. Kenapa? Ada orang yang merendahkan diri tapi tidak dalam rangka mahabbah dan ta'dhiman. Ada. Seperti umpamanya orang merendahkan diri di seorang yang menjadi raja. Dia merendahkan diri, mungkin dia sampai sujud, mungkin ya.
Nah, itu dilarang ya. Tapi ini hanya bentuk contoh saja. Dia tunduk, merendahkan diri di depan raja, tapi bukan dalam rangka untuk mencintainya atau dalam rangka mengagungkan. Hanya dalam rasa hanya ya biar orang ditendang pantat ya. Biar orang disiksa aja. Tapi kalau kita kepada Allah bukan hanya sekedar merendahkan diri, tetapi dalam rangka untuk mencintai Allah dan mengagungkan Allah pula. Paham nggih? Maksud nggih? Iya. Sendika dawuhnya bukan maksud untuk takut, tapi sendika dawuhnya itu dalam rangka mencintai dan mengagungkannya. Dengan cara apa? Bifi'li awamirihi, menjalani perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya atas sisi yang datang dengannya syariat ini. Jadi menjalani perintah Allah, menjalani larangan Allah dengan syariat yang diturunkan. Cara bagaimana mengerjakan perintah, bagaimana menjauhi larangan itu dengan syariat-syariatnya. Tidak gawe-gawe dewe menjadi perbuatan yang bid'ah atau sesat. Ammal mafhumu al-khas lil ibadah, adapun yang dipahami kekhususan untuk ibadah yaitu yakni tafsiruha, rinciannya. Qad qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sungguh telah diucapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-ibadah, ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardahu minal aqwal wal a'mal al-zahiratu wal batinah kal khauf. Ya. Atau al-zahirati wal batinati kal khauf. Yaitu suatu nama yang mencakup kepada seluruh atau setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala mencintai dan meridhoinya dari bentuk ucapan-ucapan dan amalan-amalan baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Seperti contoh al-khauf. Amalan yang tidak tampak al-khauf itu adalah amalan batin, amalan hati. Takut itu letaknya di hati. Itu contoh amalan yang berbentuk batin. Atau al-khasyah, takut juga. Kalau khauf itu takut, khasyah juga takut. Tapi khasyah itu sebagian ulama merinci takut dengan ilmu. Maksudnya antum takut itu karena antum memiliki ilmu pada sesuatu itu. Oh, ini medeni orang ini atau medeni ini karena ilmu. Takut khauf itu tidak tanpa ilmu. Ya, baik. Kemudian wa tawakkul juga sama, wassalah, wazzakah, wassiyam, ini semua amalan dohir, yaitu as-salat, wazzakat, wassiyam, amalan dohir. Wa ghairi dzalik min syara'il Islam, dan selain itu dari syariat-syariat Islam. Ibadah itu banyak, maka kita tanamkan setiap ibadah itu dalam rangka untuk beribadah kepada Allah saja, merendahkan diri di hadapan Allah dalam rangka mencintai Allah dan mengagungkan Allah. Lahuddin, mengikhlaskan ketaatan itu kepada Allah saja. Ad-din, dalam rangka menjalani agamanya. Wa bidzalika amarallahu jami'an nas, oleh sebab ini atau oleh sebab itu Allah memberitakan kepada seluruh manusia. Wa khalaqahum laha, dan oleh sebab itu Allah menciptakan mereka untuk itu. Untuk itu, yaitu untuk mengikhlaskan agama, untuk mengikhlaskan ya amalan dalam beragama. Kama qala Allah Ta'ala, sebagai Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ad-Dariyat ayat 56. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Allah menciptakan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan manusia dan jin, atau jin dan manusia, jin duluan, jin dan manusia, kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja, yaitu mentauhidkan dalam hal beribadah kepadaku saja. Iya, Masya Allah. Nah, ini sebenarnya kalimat ini aja sudah cukup bagi kita.
bahwa kita ini sebenarnya terciptakan itu untuk beribadah kepada Allah saja. Itu aja sudah cukup. Kok masih ada orang yang moh piye? Sudah dikasih tahu yang masih moh piye? Kalau seandainya ini di negara yang menjadi Islam umpamanya, seandainya panjenengan yang moh itu ditangkap. Yang moh itu ditangkap. Diberi pengarahan, diberi pengajaran. Iya, yang moh itu. Kalau nggak mau, nanti antum panjenengan diberi beban, memberikan jizyah. Kalau nggak mau, panjenengan disuruh bayar apa? Upeti jizyah. Sebagai bentuk antum itu, kalian itu kafir, tapi apa mas? Dilindungi oleh Islam. Maka balasannya berikan upeti jizyah. Kalau mau, paham ya? La ikraha fiddin memang asalnya tidak ada paksaan agama. Betul. Dipaksa ke Islam tuh nggak ada paksaan, tapi diberi bimbingan. Ya. Ya. Tapi kalau dia sudah masuk Islam, ya, dia harus menjalani Islamnya. Itu demikian. Ya. Baik. Qala al-Allama Ibnu Utsaimin, berkata Allama Utsaimin dalam penjelasan kalimat di atas oleh penulis rahimahullah, al-ikhlas. Al-ikhlas itu apa, Mas? Ini penting juga ya, orang bilang harus ikhlas, harus ikhlas. Sampai ada yang mengumpamakan ikhlas itu seperti begitu begini sampai lucu. Kadang lucu juga. Oh, benar apa salah ya, nggak tahu juga. Saya dengar ulang-ulang. Ikhlas seperti ini, Mas. Katanya, ikhlas seperti ini. Seperti antum perutnya udah isi penuh gitu. Antum datang ke belakang, lepas itu semuanya. Nah, itu sudah artinya ikhlas sudah. Nah, sudah rasanya plong, ikhlas sudah. Buh maksudnya apa? Nah, ini ucapan-ucapan ya. Nah, ikhlas itu begini, Mas. Pengertiannya. Huwa at-tanqiyatu, yaitu membersihkan. Wal murad bihi, yang dimaksudkan di sini ayyak sudah al-mar'u bi ibadatihi wajah Allah azza wa jalla. Baik, belum cukup sampai situ, kita terjemah dulu. Yang dimaksudkan ikhlas itu adalah seorang memaksudkan dengan ibadahnya untuk mendapatkan wajah Allah yang maha perkasa lagi maha mulia. Jadi seorang beribadah kepada Allah itu dalam rangka mendapatkan wajah Allah. Atau kalimat yang lainnya karena Allah, boleh dalam kalimat syariah yang lain. Kemudian juga tidak cukup, tambah wal wusul ila dari karamatihi, dan untuk mendapatkan negeri kemuliaannya. Apa itu, Mas? Surga. Jadi orang beribadah kepada Allah dikatakan ikhlas itu ibadahnya itu dalam rangka karena Allah dan untuk mendapatkan negeri karamatihi, surga. Ini penting. Karena ada orang beribadah karena Allah untuk mendapatkan dunia. Dan ini tercela dalam pembahasan di kitab Tauhid. Orang beramal akhirat tetapi mendapatkan apa? Dunia. Itu tercela. Bukan termasuk yang diamalkan oleh para sahabat dan Rasulullah SAW. Para sahabat itu beramal amalan karena Allah untuk mendapatkan negeri akhirat. Begini maksudnya. Seorang sholat duha, kenapa, Mas? Karena Allah. Dia ingin mendapatkan apa? Pahala. Di antara pahalanya, Mas, dia dimudahkan rezekinya. Semua itu pula nanti tujuannya apa? Untuk mendapatkan negeri akhirat. Dari rezeki yang dia dapat itu pula tujuannya untuk mendapatkan kebaikan di akhirat. Itu maksud daripada sesuatu yang dijanjikan tadi. Untuk mendapatkan rezeki. Yaitu dari rezeki itu akan mendapatkan apa? Akhirat pula. Itu baru sebutkan dengan mendapatkan negeri akhirat. Maka di pembahasan dari kitab Tauhid itu dalam syarahnya disebutkan beberapa macam jenis amalan. Yang ini haram, yang ini musyrik, yang ini tidak diterima. Itu disebutkan. Ada orang beramal soleh
karena Allah, tapi untuk mendapatkan apa? Biar saya diselamatkan oleh Allah dari indang ini, supaya gini. Tujuannya dunia, untuk mendapatkan kemudahan rezeki dan seterusnya. Ini perkara yang dilarang, nggak boleh. Tetap untuk usul akhirat. Ada orang yang beramal semata-mata tidak karena Allah, ya ini jelas syirik. Ibadahnya syirik, karena dia beribadah bukan karena Allah, syirik. Ada orang yang beribadah karena Allah, amalannya baik untuk akhirat, tetapi orang yang beramal bukan beragama Islam, itu juga tidak diterima. Paham? Ada orang yang tidak beragama Islam, amalannya karena Allah katanya, tapi dia belum Islam. Dan untuk mendapatkan jannah surga, tapi dia belum Islam, itu pun amalannya apa? Tertolak. Jadi ada jenis-jenis amalan yang disebutkan dalam penjelasan tentang masalah ini. Baik. Makanya para sahabat itu demikian, beramal karena Allah, lihatnya akhirat dia. Dari amalan tadi untuk akhirat. Jadi pujian dan sanjungan itu tidak berpengaruh kepadanya, karena dia tujuannya karena Allah dan negeri akhirat. Mau dikasih apa tidak, apa-apa. Tahu gak mas? Mau dikasih atau enggak, mau dihargai atau enggak pengaruh. Karena apa? Tujuan dia apa? Allah dan negeri akhirat, bukan untuk dunia. Jadi kalau hanya dunia, mesti kalau ada apa-apa mesti aduh gimana nih. Nah, tapi itu belajar seperti itu. Baik. Kemudian la ya'budu ma'ahu ghairah, la malakan muqarraban wala nabiyyan mursalan, yang mana tidaklah dia beribadah bersama Allah dengan selainnya, selain Allah. Tidak pula yang bersama selain Allah itu dari golongan malaikat yang dekat dengan Allah. Tidak pula nabi yang dekat atau nabi yang diutus. Ya. Qala Allah Ta'ala, sebagai Allah berfirman, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifah." Kemudian kami wahyukan kepada engkau ya Rasul SAW, untuk engkau mengikuti agamanya Ibrahim yang hanifah, yang lurus, yang berpaling dari kesyirikan, yang dibangun di atas keikhlasan kepada Allah. Wa ma kana minal musyrikin, dan tidaklah Nabi Ibrahim itu termasuk dari golongan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Wa qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa ma yarghabu an millati Ibrahim illa man safiya nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Dan barang siapa yang membenci dari milahnya Ibrahim, agamanya Ibrahim, kecuali orang itu orang yang bodoh terhadap dirinya, sungguh kami telah memilih dia Ibrahim di dunia, dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk sungguh-sungguh orang-orang yang saleh. Idh qala lahu rabbuhu aslim, ketika Rabbnya berfirman kepada Ibrahim, aslim, Islamlah, serahkanlah dirimu kepada Allah. Qala aslamtu li rabbil alamin, maka Ibrahim pun mengatakan, aku menyerahkan diriku kepada Rabb semesta alam. Wa wasa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan telah berwasiat dengannya Ibrahim dan juga Yakub kepada anak-anaknya, yaitu apa? Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih bagi kalian agama ini, maka janganlah kalian sekali-kali meninggal atau mati kecuali kalian dalam keadaan Islam. Jadi Islam, orang yang muslim itu artinya menyerahkan diri kepada Allah, mentauhidkan Allah dalam ibadahnya. Baik, itu ucapan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Baik. Kemudian kita membaca lagi kalimat yang selanjutnya, yaitu berkata Al-Alama Ibnu Utsaimin rahimahullah, wa bidzalika, oleh sebab itu, ai bil hanifiyah, dengan agama Hanifiyah itu, wahia ibadatullahi mukhlisan lahuddin amarallahu jami'an nas wa khalaqahum laha. Oleh sebab itu, dia itu adalah peribadahan kepada Allah
dalam rangka mengikhlaskan bagi Allah dalam menjalani agama ini. Yang Allah memberitakan seluruh manusia dan menciptakan mereka manusia karena untuknya, yaitu untuk ibadah kepada Allah. Kalau Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami mengutus dari sebelummu dari seorang rasul kecuali kami wahyukan kepada seorang rasul tadi bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali saya saja Allah, maka beribadalah kepadaku. Nah, ini jelas dalam surat Anbiya ayat 25. Wa bayyanallahu azza wa jalla, dan Allah juga menerangkan yang maha perkasa lagi maha mulia fi kitabih, dalam kitabnya, anna khalqa, bahwasanya penciptaan itu innama khalaqu la lihada, sesungguhnya innama khuliqu lihada, sungguhnya mereka diciptakan untuk ini. Yaitu apa? Faqala ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya beribadah kepada Allah saja. Ad-Dariyat ayat 56. Ma'asyiral muslimin, itulah hakikat kita, hamba-hamba Allah yang terdiri dari kulit-kulit yang bermacam-macam, yang terdiri dari kulit yang hitam dan putih, mata yang kebeak, atau orang Kupang bilang mata kebeak, mata yang besar, atau mata yang sipit, mata yang tipis kecil, atau yang sayu, seperti di orang-orang di pinggir pantai. Dan mungkin yang lain-lainnya, semuanya manusia. Maka dia itu harus beribadah kepada Allah saja. Jadi itu yang menjadi pembahasan kita, permasalahan kita di hari ini. Jangan menjadi orang yang sombong. Jangan menjadi orang yang merasa akan kekal hidup selamanya. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Seperti puisi dari Khairul Anwar. Bukan pemain sepak bola ya, Khairul Anwar zaman dulu. Itu. Jadi antum harus punya keyakinan yang benar hari ini bahwa kita diciptakan Allah itu untuk beribadah kepada Allah saja. Maka carilah jalan-jalan untuk mengetahui cara beribadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cari ilmu. Mencari ilmu jangan dihitung-hitung. Kalau ada waktu datang saja, udah dapat ilmu, dapat pahala, dapat minum, dapat makanan kadang-kadang terakhir itu. Dapat senyuman, dapat singgungan kadang-kadang, tersinggung kadang-kadang, nggak apa-apa, disinggung kadang-kadang, nggak apa-apa. Itu adalah kehidupan. Maka kita menyarankan kepada semuanya untuk semangat thalabul ilm sampai akhir hidup kita. Itu yang penting. Ya, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup? Ada sesi tanya jawab. Biasanya antum lihat ada pertanyaan lewat HP. Ada? Ini ada yang mau tanya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Begini Pak Ustadz, doa Rasulullah itu kan banyak. Iya, banyak, betul. Terus kita kan nggak mungkin kalau kita menghafal satu persatu, kan kita nggak mungkin. Pertanyaan saya, apakah ada doa yang bisa istilahnya itu mewakili doa Rasulullah tersebut? Yang kedua, dalam kita beribadah itu kan mengharapkan sesuatu. Apakah itu bisa dibilang ikhlas gitu? Terus bagaimana niatnya supaya ikhlas gitu? Kalau doa yang dianggap ringkas saja mewakili, gampang. Doa Sabul Jagat. Doa itu doa dibacakan Nabi pula. Selain dalam Al-Quran disebutkan, Nabi pun berdoa dengan doa itu. Berarti itu hadis Nabi, doa yang ucapkan Nabi, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa Sabul Jagat itu memang doa yang Masya Allah, mengandung makna yang luas. Bahkan para ulama menafsirkan kalimat hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah itu dengan berbagai macam kalimat.
Ada yang mengatakan hasanah di dunia itu wanita yang soleh, hasanah di dunia itu ada rezeki yang halal, hasanah di dunia itu yang hidup yang diridhai oleh Allah. Tafsir semua itu tidak saling bertentangan, semuanya saling mendukung. Jadi kalau kita banyak sekali maknanya. Nah itu doa yang sapu jagat itu doa yang menyeluruh semua. Tafsirnya banyak. Kendaraan yang hani, kendaraannya apa? Menyenangkan dan seterusnya. Karena dalam hadis disebutkan bahwa tanda-tanda apa? Kebahagiaan dunia itu diantaranya apa? Orang yang punya kendaraan yang al-markab al-hani, markab yang kendaraan yang nyaman diantaranya. Dan di situ disebutkan ada 4 perkara. Tafsir itu tidak lewat dari apa yang disebutkan Nabi sebenarnya. Wabil akhirati hasanah jelas, dan di akhirat nanti kebaikan hasanah. Banyak tafsirnya. Mendapatkan kenikmatan apa? Di sorga berupa bidadari lah, berupa istri yang soleha yang di dunia bersama laki di sana lah, melihat sungai-sungai yang mengalir dari sungai susu, sungai madu yang tidak akan berkarat dan tidak akan usang. Susunya itu tidak akan usang, tidak akan bau, tidak akan menjadi apa namanya, bukan. Ya tidak apa? Kitmir apa namanya? Kafir. Kefir. Nah, kefir, tetap susu. Nah, itu. Kefir itu apa, Mas? Susu fermentasi. Ya, itu. Tetap jadi susu murni. Madunya juga tetap jadi madu murni. Airnya juga tidak berasa, air tawar biasa, enak seger. Kalau minum sekali tidak kemudian bosan yang kedua kali. Betul, itu nikmat yang sesungguhnya. Kalau nikmat yang nggak sesungguhnya seperti ini, Mas. Katanya orang enak sekali, tapi baru makan 3 kali udah bosan, namanya nggak enak. Ceritanya berapi-api, tapi ketika ngomongnya malah justru nggak jadi enak. Wah, enak sekali martabaknya, enak mantap. Sudah makan berapa kali, Pak? 3 kali, tapi setelah itu bosan. Nah itu namanya nggak enak. Baik. Jadi begitu. Yang kedua apa tadi? Dalam beribadah itu kan kita mengharapkan maka sesuatu. Tidak demikian, sama. Semua ibadah itu untuk Allah dan untuk negeri akhirat. Dari semua yang kita dapat, kita menjalani semua itu untuk dalam rangka beribadah kepada Allah dan untuk mendapatkan negeri. Sholat jamaah mendapatkan berapa, Mas? 27 derajat laki-laki dalam hadis dengan berbagai redaksinya, ada 25, ada yang 27, tidak bertentangan. Baik. Dalam rangka apa kita makan 27 derajat itu? Untuk mendapatkan negeri akhirat. Di akhirat nanti mendapatkan pahala yang banyak dari 27 derajat tadi. Kita tabung sebagai akhirat nanti. Derajat kita di akhirat nanti naik kebaikan-kebaikan tadi. Paham ya? Gitu. Ya, monggo. Membunuh. Itu namanya tawakal yang konyol. Jadi kalau masih bisa diusahakan Pak. Digusah, diusir. Atau kalau enggak dibentengi. Kalau enggak ya pakai racun, enggak apa-apa, karena mengganggu boleh mematikan. Seperti tikus diracun. Burung pipit Pak. Bukan burung bangau. Burung pipit. Oh, burung pipit ya. Nah, itu dikasih jaring-jaring mamanya, atau dikasih apa? Dikasih apa? Kayu, kemudian ada kresek yang bergoyang-goyang. Nah, enggak apa-apa. Ya, sendiri lagi berarti nggak konyol namanya. Ya boleh sekali. Sedianya sedekah tidak mengapa. Tapi jangan kemudian gerutu nggak boleh. Itu namanya menyesal, nggak boleh. Jadi ikhlaskan karena Allah. Insya Allah gantikan yang lebih baik. Ya, betul nggak Pak? Jadi kalau punya kolam ikan pun diambil ikannya juga ikhlas saja.
Ayo. Apa lagi Mas? Monggo. Sekali lagi pertanyaan. Kalau enggak ya ditutup saja. Abu Novan, ada pertanyaan Abu Novan? Belum. Masya Allah, hari ini seger. Masya Allah. Seger. Ya, begitu aja cukup.